main-main urusan negara. Aing tekan berapa bes ya? Orang yang tahu sana. Ini main-main. Chester goblok supaya. Kenapa sampai sebegitu marah ya terhadap Kang Deddy Mulyadi? Namun gubernur menyebutkan pesantren ancaman kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Baik Pak, saya bukain Pak. Bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Dalam waktu dekat kami akan melihat dari sisi aspek auditnya. Setelah audit nanti kami lihat kecenderungannya seperti apa. Setelah kecenderungannya kami baca pemainnya siapa, arahnya kemana, kami akan membawa ini ke ranah hukum agar menjadi pembelajaran penting, tidak terulang persoalan serupa. Pemotongan dana hibah 2025 oleh Gubernur Jawa Barat sekarang masih menjadi perbincangan hangat. Bahkan ada yang sampai memframing sangat jahat, seolah-olah Gubernur Jawa Barat tidak pro terhadap agama, tidak pro terhadap pesantren, tidak pro terhadap kiai, tidak pro terhadap ustadz, tidak pro terhadap ajengan. Bahkan satu kali lagi yang lebih jauh, tidak pro terhadap agama karena suka bubudayaan. Gara-gara mengkritik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan menyebutnya serta menantang duel, Aceng Mujib, seorang kiai yang juga mengurus sebuah pondok pesantren di Garut, habis dirujak netizen. Dalam video yang beredar, Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, nama lengkapnya atau akrab dipanggil Ceng Mujib, dengan semangat memberikan tausiah. Konon katanya tausiah disampaikan di acara pondok pesantren Al Fauzaniyah yang dipimpinnya. Ia mengatakan jika gubernur melarang politik masuk pesantren, ia sebut dan blok dan kurang aja. Dan ucapannya itu ia akan bertanggungjawabkan, bahkan berani jika harus duel. Spontan saja ucapan Aceng yang tersebar viral di media sosial itu diserbu netizen. Berbagai tanggapan mayoritas menyesalkan ucapan seorang yang mengaku kiai, namun ucapannya provokasi. Di tengah riuh opini publik, Kiai Haji Aceng akhirnya angkat bicara, memberikan klarifikasi serta mengajak semua pihak untuk kembali melihat substansi. Ceramahnya yang syarat akan nilai kebangsaan, tanggung jawab moral generasi muda, dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Menurutnya ceramahnya mengingatkan bukan menyerang. Ya kalau menurut Mimin, kalau mengingatkan seseorang apalagi yang diingatkan pemimpin daerah, bahasanya ya jangan kasar Pak Yai. Apalagi peran Bapak di situ sebagai pengurus pondok pesantren. Lagian Bapak juga sih tausiah kok bahasnya politik. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu. Terlepas dari klarifikasi yang kagak nyambung sama titik permasalahannya, dan terlepas juga dari katanya video itu dipotong-potong sampai viral begini, padahal video aslinya tuh tidak seperti itu. Terlepas dari itu semua, intinya dia udah mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Kita nih sebagai manusia, sesama manusia, udah saling memaafkan aja, jangan saling menghujat lagi. Intinya nih, saran dari saya nih, saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujib, intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah, tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Jangan seperti kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin tuh jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on, kurang ajar. Itu Pak Ustadz yang dipermasalahkan. Sampai-sampai Pak Ustadz dihujat, dibully. Itu kalau Pak Ustadz bilang itu memang karakter saya, gaya saya berceramah seperti itu. Tapi tolonglah Pak Ustadz, kalau ceramahnya, tausiahnya seperti itu terus, rentan dan resikonya gede. Karena Pak Ustadz sendiri yang bilang, katanya itu video dipotong-potong. Takutnya nih di kemudian hari saat Pak Ustadz ceramah, tausiah, saat mengkritik pemerintah dengan bahasa seperti itu lagi, nanti dipotong-potong lagi. Nanti kejadian seperti ini terulang lagi. Begitu. Saya mah kasihan Pak Ustadz aja. Kalau didengar saran saya, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau salah juga saya namanya pendosa, bukan kiai, bukan ustadz. Dan bagi para oknum-oknum tuh yang masih enggak terima dengan Ustadz Aceng Mujib dibully, dihujat, udah guru kalian atau ustadz kalian itu udah klarifikasi, udah mohon maaf. Jangan memprovokasi lagi. Ini udah adem.
Kalian juga kalau misalkan gak terima mau ngapain? Sedangkan yang menghujat, yang membuli itu ribuan netizen. Gimana coba? Deddy Mulyadi kini membongkar nama-nama yayasan dan pesantren abal-abal penerima hibah dana Provinsi Jawa Barat. Adanya dana hibah yang tidak tepat sasaran ini mencapai nilai yang sangat fantastis. Tak hanya puluhan dan ratusan juta, bahkan sampai mencapai angka puluhan miliar. Isu panas ini dikait-kaitkan dengan munculnya video Aceng Mujib yang viral belakangan ini. Diduga, Aceng Mujib menyindir Deddy Mulyadi lantaran dana hibah yang harusnya tahun ini dia terima ternyata terendus oleh Deddy Mulyadi dan di-stop untuk sementara waktu. Dilakukan audit besar-besaran kepada yayasan dan pondok pesantren penerima dana hibah ini. Madrasah masih banyak yang jelek, sanawiyah banyak yang jelek. Tetapi nanti Pak Kemenag, saya provinsi siap membantu Pak, membangun. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu sudah berbuat baik untuk masyarakat Jabar. Ya, banyak membantu. Ya, banyak memberikan kontribusi buat kemaslahatan masyarakat Jabar. Kenapa salahnya sampai ke situ? Saya bukan membela Kang Deddy Mulyadi, saya hanya membela kebenaran. Karena saya merasakan kebaikannya 10 tahun lalu. Bayangkan, ya 150 juta langsung untuk membuat buku Hasanah Tatar Sunda sebagai tinjauan histori yang ditulis oleh Ridwan Saidi dan saya ikut di situ. Bayangkan dengan spontannya beliau, ya dari harga yang kita ajukan 70 juta dinaikkan 2 kali lipatnya dan ditambahkan menjadi 10 juta. Itulah karakter Kang Deddy Mulyadi. Saya ingin bicara soal kebenaran ini gitu loh. Tapi tolong sebagai seorang ustadz, janganlah sampai berkata-kata kasar seperti itu. Ya, itu tidak mencerminkan ustadz yang baik dan malu-maluin ustadz-ustadz lainnya yang berperilaku baik ya. Jangan berkata-kata kasar. Itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Aing tekan berapa besar? Goblok, yang tahu sana. Urusan hak kamu. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu sudah berbuat baik ya terhadap masyarakat Jabar sebagai gubernur. Saya rasa tidak ada gubernur Jabar seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya katakan lagi, tolong ini diperhatikan. Jaga mulut ya. Jangan sampai kita juga sebagai orang muslim malu kalau melihat seorang ustadz yang memaki, kata-katanya kasar dan tidak mencerminkan seorang tokoh agama. Seperti itu ya saran